Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram, para alim ulama, para asatidz yang mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan selalu serta barakah daripada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengisi daripada telaahan kita yang telah beberapa hari yang lalu tidak sempat kita laksanakan, tak sempat kita lakukan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini dapat kita mengisinya dengan waktu yang sederhana walaupun tidak terlalu lama. Tapi alhamdulillah telah dapat kita lanjutkan kembali. Baik, di sini kita akan memasuki berkenaan dengan perkara-perkara yang wajib terhadap yang harus diperhatikan terhadap teman-teman, terhadap kawan-kawan sepergaulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Madza yajibu 'alaika li zumalaika? Yajibu 'alaika an tura'iya adab as-suhbati nahwa at-talamidhil ladzina tata'allamu ma'ahum fi madrasati wahidah wa la siyama talamidhu faslika li'anna rabitata ta'lim jam'at bainaka wa bainahum falahum huququn za'idatun 'ala huquqi ghairihim min sa'iri asdiqaik fa'amal bil adabil atiyah. Jadi berkenaan dengan perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang itu terhadap kawan-kawannya adalah perkara yang disebut dengan adab-adab suhbah, adab-adab dalam pergaulan. Semisalkan para pelajar, maka yang menjadi suhbah bagi mereka adalah teman-teman belajar mereka, kawan-kawan mereka yang belajar, yang seperguruan dengan mereka. Itu suhbah fil madrasah. Jadi ada sekelompok orang yang belajar di suatu tempat yang disebut dengan madrasah, maka pada mereka juga berlaku hal yang akan disebutkan nantinya. Lebih-lebih lagi adalah orang-orang yang belajar di dalam ruangan yang satu. Artinya satu ruangan yang mereka belajar bersama-sama di dalam ruangan tersebut. Maka terhadap mereka oleh seseorang ini juga harus terlebih memperhatikan daripada perkara-perkara yang akan disebutkan nantinya. Kenapa hal demikian mesti dilakukan? Karena ikatan dalam belajar itu mempunyai hubungan di antara seorang itu dengan yang lainnya. Jadi di saat mereka belajar di dalam suatu ruangan, di suatu tempat, maka antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai rabithah yang disebut dengan ikatan di dalam belajar, ikatan dalam pembelajaran. Maka oleh karena itu terhadap
mereka semua yang berada di dalam suatu tempat tersebut mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Maka apa sajakah hak tersebut yang harus diperhatikan oleh seseorang terhadap kawan belajarnya? Yang pertama, antahtarima kibarahum wa tarhama shigharahum, bahwa engkau hormati yang besar daripada mereka dan engkau sayangi yang kecil daripada mereka. Jadi terkadang tidak semuanya sama, tidak semuanya sebaya, tapi ada yang besar dan ada yang kecil. Maka oleh yang kecil ini menghormati orang yang besar, dan yang besar pun tarham, menyayangi daripada orang yang kecil. Wa tata'awana ma'hum 'ala hifdhin nidham wal hudu' wa ta'lim, dan engkau tolong beserta mereka itu di atas menjaga aturan belajar dan hudu, dan ketenangan pada waktu ta'lim, dan ketenangan pada waktu belajar, au fil istirahat, ataupun pada waktu istirahat. Jadi juga diajarkan untuk ta'awun. Ta'awun itu membantu, menolong antara yang satu dengan yang lainnya di dalam waktu belajar ataupun di luar daripada waktu belajar. Wa ala iradai as-satidati bikulli istita'ah, dan di atas ridha asatid dengan tiap-tiap kesanggupan. Jadi oleh orang yang belajar juga, selain daripada menjaga hak daripada yang satu dengan yang lainnya, juga menjaga daripada keridhaan ustadznya, keridhaan asatidnya, karena itu membawa pengaruh besar terhadap seorang pelajar di dalam dia belajar, di dalam masa dia belajar. Wa dzalika bi ta'diyatil wajibat min hifdzid durus, dan demikian dengan menunaikan kewajiban-kewajiban. Bagaimana mendapatkan daripada keridhaan asatid, keridhaan guru-guru itu adalah dengan menunaikan segala kewajiban-kewajiban. Apa saja kewajiban yang telah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap pelajar, maka oleh setiap pelajar tersebut hendaknya menjaga semua kewajiban tersebut sehingga dapat melaksanakan kewajiban itu semua dengan baik. Maka disitulah letak keridhaan daripada asatid, daripada guru-guru itu. Disitulah terdapat keridhaan mereka. Selain daripada itu, kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap talamis, pelajar-pelajar, adalah hifdzid durus, menghafal segala pelajaran-pelajaran, wal ijtihad fi talabil ilmi, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan wa hidharil kutub, dan menghadirkan kitab-kitab pelajaran dan catatan-catatan, wa jami'i adawati ta'lim, dan sekalian ada peralatan belajar, semua peralatan belajar. Jadi semua itu harus diperhatikan, jangan sampai di saat seorang pelajar itu datang ke tempat belajarnya, datang ke madrasahnya, ke sekolahnya, ke tempat belajarnya, mereka meninggalkan daripada peralatan belajar tanpa membawa peralatan belajarnya. Itu yang membuat seseorang terhalang daripada mendapatkan ilmu yang akan dia pelajari. Kemudian selain daripada itu, wal muhafazati ala salamatiha minat taghayyur, dan menjaga atas keselamatan peralatan belajar itu daripada perubahan. Jadi semua peralatan belajar hendaknya dijaga dengan baik-baik,
jangan serta-merta meninggalkan ataupun membuang daripada peralatan belajar yang masih bisa digunakan. Semua peralatan, baik itu buku ataupun alat tulis lain sebagainya, hendaknya oleh setiap pelajar itu menjaganya dengan baik dan benar, dan meletakkannya pada tempat yang semestinya. Wa nadhafatiha 'anil awsakhi, dan menjaga kebersihan daripada adat ta'lim, adat belajar itu daripada kotoran. Jadi menjaga kebersihan. Kebersihan di sini tidak hanya pada pakaian saja, tapi kebersihan itu juga berlaku pada semua daripada alat-alat belajar, daripada tas, alat tulis, buku dan lain sebagainya. Bahkan di tempat-tempat yang bukan untuk mencoret itu dilarang. Tidak boleh menulis seenaknya, tidak boleh mencatat seenaknya di bukan tempat yang disediakan untuk menulis. Misalnya ada seorang pelajar dia mencoret-coret dinding, itu adalah hal yang dilarang. Itu merupakan perkara yang tidak baik, karena dinding itu bukan tempat yang disediakan untuk menulis, bukan tempat yang disediakan untuk mencoret-coretnya. Tapi hendak harus dipakai misalnya buku gambar ataupun lain sebagainya sebagai alat, sebagai tempat dia menulis sesuatu. Jadi pentingnya menjaga kebersihan itu semua. Apalagi tempat belajar, madrasah, tempat belajar itu harus dijaga semampu mungkin daripada kebersihannya, karena dengan mendapatkan tempat belajar yang bersih, madrasah yang bersih, maka itu akan mempengaruhi kepada mudah oleh para pelajar mendapatkan ilmu, mudah di dalam belajar. Itu juga adalah perkara yang sangat dianjurkan, yang sangat harus diperhatikan oleh setiap para pelajar. Mungkin kadang hal-hal yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk melakukannya sudah dilakukannya oleh pelajar, itu harus ada teguran-teguran. Misalnya pelajar yang setelah keluar dari kantin misalnya, membuang sampah bukan pada tempatnya, membuang sampah seenaknya, itu di halaman ataupun di dalam ruang kelas, maka itu adalah hal yang tidak diperkenankan, karena mengotori daripada tempat-tempat belajar. Tapi bagaimana juga yang harus dilakukan oleh si murid tadi, hendaknya dia menjaga mencari daripada tempat buang sampah, tong sampah itu, dan meletakkan sampahnya pada tempat di tong sampah tersebut. Itu baru hal yang dianjurkan, itu merupakan hal yang baik. Jadi menjaga kebersihan. Begitu juga di tempat-tempat yang lain, tempat di rumah dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan itu di tempat-tempat umum, itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Wal muwadhabati 'alal huduri yaumiyan ilal madrasah, dan muwadhabah atas hadir setiap hari ke madrasah. Jadi kedisiplinan di dalam menghadiri madrasah, hadir ke tempat belajar, itu juga adalah hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai 2 hari hadir, 3 hari gaib, tidak hadir, ataupun lebih banyak tidak hadir daripada hadir. Itu tidak diperbolehkan, karena waktu yang disediakan untuk belajar itu adalah tertentu, dan waktu yang bukan untuk belajar juga ada waktu tertentu.
qabla mi'adit ta'lim, sebelum waktu belajar. Dihadir ke madrasah itu sebelum datang waktu belajar. Wa antaquma anta au ahadu zumalaika maqama man ghaba min al-asatidah, dan bahwa engkau berdiri ataupun bertempat pada tempat ustadz ataupun guru yang gaib pada hari itu, ataupun salah satu teman-teman engkau. Di bila mana ada guru-guru yang berhalangan hadir, maka oleh orang yang bertanggung jawab di bawah guru itu hendaknya dia berusaha untuk menggantikan daripada guru yang tidak bisa hadir tersebut. Ini juga adalah hal yang dianjurkan. Misalnya ada ketua kelas ataupun orang-orang yang bertanggung jawab di dalam suatu kelas, maka itu adalah kewajiban mereka untuk mengganti daripada guru yang berhalangan hadir. Idza kana dzalika fil imkan, apabila adalah demikian itu memungkinkan. Lihat ta'atalat dars, supaya tidak kosonglah waktu belajar. Wa tahsulal fawda fil qismi, dan hasillah kericuhan pada waktu tersebut. Jadi supaya tidak ribut, supaya tidak kosong waktu belajar daripada pembelajaran, maka oleh orang yang bertanggung jawab tadi, itu pun ketua kelas tadi, hendaknya dia menggantikan daripada posisi guru yang berhalangan hadir. Wa tab'an inna ustadzaka yafrahu jiddan bi muhafadhatika 'ala nizam, dan terlebih-lebih lagi sesungguhnya ustadz engkau itu senang sekali dengan menjaga engkau atas setiap aturan-aturan. Jadi mereka senang apabila melihat para talamidnya, para santri-santrinya, para murid-muridnya itu dapat menjaga peraturan di dalam belajar dengan baik, baiklah itu aturan pelajaran dan lain sebagainya, kebersihan dan lain sebagainya, itu dapat menyenangkan daripada asatid. Kemudian yang kedua, wa minal adabi aidan an tuhibba li zumalaika minal khair mislama tuhibbu li nafsik, bahwa engkau cintai bagi teman-teman engkau daripada kebaikan semacam apa yang engkau cintai bagi diri engkau. Jadi yang kedua adalah menyukai terhadap teman-teman itu, kawan-kawan belajar itu, kebaikan apa saja dapat mereka capai. Jadi sebagaimana kita mencintai kebaikan itu datang kepada diri kita sendiri, begitu juga hendaknya kebaikan itu datang kepada teman-teman kita, kepada kawan-kawan belajar kita. Itu yang kedua. Kenapa demikian? Karena pernah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman oleh salah satu kalian sehingga mencintai ia bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Jadi setiap orang itu mencintai kepada kebaikan, maka hendaknya kebaikan itu juga diberikan kepada orang-orang yang belajar dengan dia, teman-teman belajarnya. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu teman-teman belajarnya juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dia peroleh. Maka itu adalah pendidikan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta tasamaha ma'hum fi jami'il umur, dan bahwa
engkau bertoleransi beserta mereka pada sekalian perkara dalam soal apapun, tidak hanya mengutamakan daripada satu kelompok saja ataupun diri sendiri. Wa tu'amilahum bil lutfi wal ibtisam, dan engkau bermuamalah dengan mereka dengan lemah lembut dan ibtisam, dengan senyum, murah senyum. Wa tusa'idahum ala husuli hajatihim, dan engkau membantu mereka di atas hasil setiap hajat-hajat kebutuhan mereka. Jadi bila mana ada salah satu daripada kawan belajar yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan daripada kita, maka hendaknya kita dapat membantu daripada hajat-hajat mereka, daripada kebutuhan mereka. Wa tahtarisa min dawa'in niza'i wal bughdi, dan engkau pelihara daripada perdakwaan dan kemarahan. Fala tabkhal alaihim, maka jangan engkau kikir atas mereka. Idza sta'aru minka syai'an, apabila meminjam oleh mereka itu daripada engkau akan sesuatu. Jadi apabila mereka meminjam sesuatu, misalnya pensil ataupun pulpen kepada kita, maka hendaknya kita dapat memberikan pinjaman tersebut kepada mereka. Karena mereka mungkin tidak punya, lupa daripada membawa pulpen tersebut, pensil tersebut. Hendaknya kalau kita mempunyai kelebihan daripada alat tulis itu, dapat kita memberikan pinjaman itu kepada mereka. Wala tatakabbara alaihim, dan jangan engkau sombong atas mereka itu. Au tahsudahum, ataupun engkau dengki kepada mereka itu. Au takdziba alaihim, ataupun engkau berdusta atas mereka itu. Au tanumma bainahum, ataupun engkau bernamimah di antara mereka itu. Namimah ini mengadu domba antara yang satu dengan yang lainnya, yang tujuannya adalah untuk mereka berkelahi, supaya mereka berkelahi antar sesamanya. Maka itu adalah perkara yang sangat tercela, namimah, disebut dengan namimah. Jadi tidak diperkenankan hal tersebut, hal yang sangat keji, yang sangat dilarang. Wala tudayikahum fi amakini, dan jangan engkau mempersempit mereka pada tempat-tempat mereka. Au tutlifa syai'an min adawatihim, ataupun engkau telafkan sesuatu daripada alat tulis mereka. Tak boleh kita mengambil pulpen, pensil daripada salah satu pelajar yang ada di samping kita hilangkan. Itu adalah perkara yang sangat dilarang, sangat tercela. Au takhba'a ba'daha, ataupun engkau pelihara akan sebagiannya. Au tusi'ad nabi, ataupun engkau berburuk sangka dengan mereka. Itu juga perkara yang sangat dilarang, berburuk sangka antara sesama. Au tujadilahum mujadalatan kharijatan anil adab, ataupun engkau bermujadalah dengan mereka, berdebat dengan mereka keluar daripada adab. Itu tidak diperbolehkan, karena akan membawaki kepada permusuhan, perkelahian, karena dilarang. Au tumazihahum kasiran, ataupun engkau bercanda dengan mereka kebanyakan, di kelewatan batas, itu juga tidak diperbolehkan. Au fi ghairi waqtil mizah, ataupun pada bukan waktu bercanda, waktu belajar, dia sedang belajar, sedang mengikuti apa yang disampaikan oleh ustaznya, oleh gurunya. Datang si fulan mengolok-ngoloknya, mengganggunya, maka itu adalah hal yang sangat dilarang di dalam proses belajar. Fa inna dzalika sababun lil khisami wal hiqdi, karena demikian itu adalah sebab bagi terjadinya perdakwaan dan kedengkian. Itu adalah sebab-sebab yang dapat memunculkan api permusuhan dan kedengkian antar sesama. Makanya dilarang, tidak diperbolehkan.
dalam kelas, waktu belajar, tidak diperbolehkan mengganggu daripada orang yang ada di sampingnya, orang yang ada di sekelilingnya. Nah, itu mengganggu daripada ke keseriusan si fulan tersebut di dalam mengikuti pelajarannya dengan guru-gurunya, dengan ustadznya. Dilarang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa anta da'wa lahum fi ghaibatihim, dan bahwa engkau berdoa bagi mereka itu pada ghaib mereka itu. Jadi dianjurkan terhadap sesama pelajar saling mendoakan. Jadi tidak hanya mendoakan untuk diri sendiri, tapi mendoakan kepada teman-teman belajar yang lainnya. Kemudian disebutkan di dalam hadis, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim bagi saudaranya dengan zahir hati itu adalah yang mustajabah, itu terima. Inda ra'si malakun muwakkalun, di sisi kepalanya ada seorang malaikat yang diwakilkan. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bi amin walaka bi muslim. Di setiap seorang itu berdoa kepada mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka setiap itu pula malaikat yang diwakilkan di sisinya itu mengucapkan amin. Jadi misalnya fulan mendoakan saudaranya itu dengan suatu kebaikan, misalnya dapat nilai yang baik ataupun lulus dengan nilai yang memuaskan. Maka malaikat yang berada di sisi orang yang mendoakan tadi, si fulan yang mendoakan tadi, mengucapkan amin walaka bimisli. Mudah-mudahan engkau juga mendapatkan apa yang engkau doakan kepada kawanmu tadi. Itulah kelebihan daripada saling mendoakan. Kemudian wa anta qabala uzrahum, dan bahwa engkau menerima akan keuzran mereka. Idza i'tadaru ilaika fi khata'i, apabila menguzur mereka itu kepada engkau pada kesalahan mereka. Jadi mudah memaafkan daripada kesalahan seseorang di dalam proses belajar. Misalnya ada si fulan datang kepada si A mengadu perihalnya bahwa dia mengaku telah berbuat suatu kesalahan, maka oleh si fulan tadi hendaknya dengan mudah dia memaafkan daripada kesalahan si A tadi. Itu adalah hal yang dianjurkan. Wa antusliha bainahum, dan bahwa engkau berbuat baik di antara mereka idza hasala minhum syai'un minal khilafi, apabila hasil daripada mereka itu oleh sesuatu daripada khilaf, perbedaan. Apabila terjadi suatu perbedaan maka ataupun perselisihan, hendaknya seorang pelajar itu mendamaikan di antara orang-orang yang berseteru tadi. Jangan malah membuat semakin terjadinya permusuhan, tapi membuat perdamaian di antara mereka. Itu yang dianjurkan kepada setiap pelajar, pada setiap talamis, pelajar-pelajar itu. Mengapa demikian dianjurkan? Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum. Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaguslah di antara dua, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Jadi dikarenakan ada ayat yang menyatakan hal demikian, maka hendaknya oleh setiap orang yang beriman itu mendamaikan di antara dua orang yang sedang bertengkar, dua orang yang sedang bermusuhan, bukan malah memercikkan api yang semakin besarnya permusuhan itu. Jadi mendamaikan itu adalah hal yang dianjurkan, sangat dianjurkan antara orang-orang yang beriman.
Wa antu sabiqan zumala'aka ila hifdid durus wa fahmil masail, dan bahwa engkau dahulukan akan teman-teman engkau kepada menghafal pelajaran dan memahami masalah-masalah. Jadi hal yang seterusnya adalah terhadap setiap pelajar hendaknya mereka mengutamakan diri sendiri di dalam memahami permasalahan-permasalahan. Jadi dalam belajar adalah hal yang dianjurkan, mementingkan diri sendiri di dalam proses belajar mengajar, di dalam proses belajar. Jadi misalnya belum paham 3 persoalan, sedangkan kawan dia itu telah paham 5 persoalan, maka hendaknya oleh si yang pertama tadi hendaknya juga memahami 5 persoalan itu, bukan kurang daripada 5 persoalan yang telah dipahami oleh kawannya. Begitu yang dianjurkan di dalam belajar. Jadi bukan menjadi masalah di dalam belajar itu mementingkan diri sendiri. Kenapa demikian? Karena juga suatu bentuk pengamalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka pada demikian hendaklah mereka saling berlomba-lomba. Jadi di dalam proses belajar mengajar itu hendaknya para pelajar saling berlomba-lomba di dalam memahami setiap permasalahan-permasalahan. Setiap pelajaran-pelajaran itu hendaknya mereka berlomba-lomba di dalam memahaminya, bukan saling mengundurkan diri daripada, bahkan menjauhkan dirinya daripada memahami setiap permasalahan. Bukan demikian yang dianjurkan di dalam belajar. Kemudian wa antusa'idal du'afa'a minhum 'ala ta'allum, dan bahwa engkau menolong akan orang-orang yang lemah daripada mereka atas ta'allum, atas belajar. Jadi misalnya ada orang yang tidak mempunyai alat tulis, alat buku dan lain sebagainya, hendaknya oleh si talib pelajar ini membantu daripada mereka, kebutuhan mereka. Wala tafkhara alaihim bihifdzid durus, dan jangan engkau berbangga atas mereka dengan menghafal pelajaran-pelajaran dan cepat faham. Wa antaj'ala bainaka wa bainahum, dan bahwa engkau jadikan antara mereka itu akan mubahasah ilmiah pada waktu kosong, karena sesungguhnya demikian tiap-tiapnya itu daripada barang yang dapat menyenangkan hati ustaz engkau. Jadi kalau ada waktu-waktu luang adalah baik untuk digunakan untuk membahasa, untuk berdiskusi antara sesama pelajar, antara kawan-kawan belajar. Itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Kemudian kita padai sedikit lagi, wa minal adabi aidan idza ashkalat ala ahadi zumalaika masalah fas'al al-ustaz anha alla taghdab alaihi. Apabila muskil atas salah satu teman engkau oleh satu masalah, maka menanyai akan ustaznya tentang masalah tersebut, bahwa jangan engkau marah atasnya, atau tastahzi'a bihi, ataupun engkau mengolok-oloknya. Walakin tastami'a ila jawabil ustaz, tapi engkau mendengar kepada jawaban ustaz. Litazdada fahman fil masalah, supaya engkau bertambah-tambah pemahaman pada masalah tersebut. Wa yafraha minka zamiluka, dan senang daripada engkau oleh teman engkau. Jadi misalnya ada kawan-kawan belajar yang sering bertanya kepada gurunya. Setiap ada persoalan yang belum dia pahami, dia selalu menanyakan persoalan tersebut kepada gurunya. Maka terhadap kita pelajar-pelajar itu hendaknya mendengar daripada jawaban yang akan diberikan oleh guru, apa yang akan disampaikan oleh guru daripada jawaban sebagai jawaban daripada pertanyaan teman-teman yang diajukan tadi. Hendaknya kita mendengar dengan baik, karena pada mendengar itu juga akan dapat menambahkan pemahaman kita terhadap persoalan tersebut. Bila seandainya kita telah paham terhadap persoalan itu, maka
juga akan menjadi ulangan terhadap kita, terhadap persoalan yang dipertanyakan oleh kawan belajar kita itu. Maka tidak ada ruginya. Di setiap pelajaran yang semakin banyak diulang-ulang, semakin banyak sering kita mendengarnya, maka akan semakin teringat, akan semakin bertambah pengetahuan itu kepada si pendengar itu tadi. Jadi tidak ada ruginya bagi orang yang mendengarkannya, bahkan menambahkan daripada pemahamannya itu. Itulah kelebihan daripada menghadiri daripada madrasah, menghadiri daripada tempat-tempat ilmu, tempat-tempat belajar. Banyak kelebihan-kelebihan daripada menghadiri tempat-tempat tersebut. Maka untuk kesempatan kali ini kita padai terlebih dahulu hingga 3 poin sahaja. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. InsyaAllah ta'ala. Dan naba'iyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.